Yang doakan ini kan Pak Haji Osim, jadi terus Pak Saiku, Bupati, ya tentunya di bulan suci Ramadan ini kita berharap kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho, dan ini saat yang tepat juga untuk kita bersilaturahim. Memang terlihat punya minat yang cukup besar dalam politik. Kalau yang saya tahu dari 2012 sebenarnya sudah punya minat untuk menjajal pilkada DKI. Saya tahu waktu itu sebelum Pak Jokowi ketemu dengan calon-calon wakilnya yang lain kayak Deddy Mizwar, kayak Ahok, Pak Jokowi lebih dulu ketemu dengan Sandiaga Uno. Pak Jokowi sangat suka dengan figur ini. Tapi saya tidak tahu apa pembicaraan mereka berdua. Jadi jadi enggak jadi pasangan. Mungkin Mas Sandi juga waktu itu belum terlalu siap mungkin. Kemudian 2017 kan gitu, maju dalam pilkada DKI. Awalnya kan mau jadi gubernur, tapi mungkin karena konstelasi partai waktu itu, konstelasi politik jadi wakil gubernurnya Mas Anies. 2019 meninggalkan kursi nyaman loh. Jadi wakil gubernur yang sudah jadi kan nyaman. Jadi calon wakil juga ini calon wakil. Jadi saya memang melihat bahwa memang minat politik beliau besar. Jadi kalau hari ini ditanya siap maju nggak, pasti bilang saya yakin itu karena minatnya memang besar. Pak Prabowo itu ini pemilu kesekian. Tetap relevan kan Pak Prabowo. Jadi Mas Sandi menurut saya jauh lebih muda daripada Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya ini kesempatan terakhir itu lebih kepada penilaian pribadi. Sangat subjektif lah. Penilaian beliau pribadi. Tapi kalau penilaian objektif menurut saya ini bukan kesempatan terakhir. Bukan kesempatan terakhir. Ini bukan. Saya sekarang adalah mencari pasangan Pak Anies. Ya kalau nanti takdirnya dengan Bang Sandi mungkin aja. Karena kalau tiga partai ini sudah firm dengan Pak Anies, ya. Nah, tinggal kita mencari pasangan siapa. Memang banyak survei-survei diantaranya memang menunjukkan ada Pak Sandiaga, ada Pak AHY, ya, ada Bu Kofifa. Ya tinggal nanti lah. Namanya kita berikhtiar, jodohnya dengan siapa ntar mudah-mudahan ketemu jalannya. Tanpa mengurangi hormat saya kira Sandi tidak memberikan kontribusi secara terlalu besar ya dalam konteksnya kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo. Sehingga kalau kita bicara apakah memberikan dampak negatif disinsentif elektoral kepada Gerindra, menurut saya tidak terlalu besar ya. Kalau misalnya Pak Prabowo tetap menjadi calon presiden, kemudian Gerindra tetap mendapatkan efek ekor jas dari Pak Prabowo. Kalau hengkangnya Sandi misalnya jadi Mas Sandi keluar dari Gerindra, baik secara internal maupun secara eksternal saya melihat tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap Gerindra. Sandiaga Uno akui mesra dengan PKS di tengah isu gabung P3, bangun poros baru. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, diisukan gabung dengan Partai Persatuan Pembangunan P3, Sandiaga Salahuddin Uno kini justru kian mesra dengan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Kemesraan ditunjukkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf itu ketika menghadiri Malang Education Summit di Taman Krida Budaya Kota Malang, Jawa Timur pada Sabtu 15 April. Pada kesempatan tersebut, Sandiaga Uno menjadi pembicara dalam program Malang Cerdas yang diusung Ketua Bidang Kepemudaan Dewan Pengurus Besar Partai Keadilan Sejahtera DPP PKS Dr. Gamal Albin Said. Kolaborasi yang terjalin dengan kader muda PKS itu pun menuai beragam asumsi. Pasalnya, Sandiaga Uno yang diisukan akan melangkah bersama dengan P3 dalam pemilu 2024 justru kian mesra dengan PKS. Menjawab hal tersebut, Sandiaga Uno mengaku selalu mesra dengan PKS. Saya selalu mesra dengan PKS, saya merasa dekat dan kadernya, bersahabat, dan insya Allah pada bulan suci Ramadan yang mendekati akhir ini, kita akan mendapatkan keberkahan dengan silaturahim seperti ini. Allah memberikan ridho, ujar Sandiaga dalam keterangannya Minggu 16 April 2023. Selain itu, lanjutnya, Gamal merupakan mantan juru bicaranya ketika berkontestasi dalam Pilpres 2019. Oleh karena itu, Sandi mengaku sangat mendukung program Malang Cerdas yang diusung Gamal. Saya melihat beliau memanfaatkan generasi milenial dan generasi Z untuk mencapai Indonesia emas. Malang Cerdas ini adalah bahan bakar untuk menuju Indonesia emas, ungkap Sandiaga Uno. Terlepas dari isu yang berkembang, Sandiaga Uno mengaku tengah berkontemplasi untuk menentukan langkah politiknya ke depan.
Ia menyebut Ramadan menjadi momen untuk mempersiapkan diri menyambut pemilu 2024. Setelah Lebaran akan ada keputusan yang cukup berat yang akan saya harus sholat istihoroh, wiridan dan bertafakur, karena tentunya langkah ke depan harus dipersiapkan. Pemilu tinggal 304 hari lagi, jadi mudah-mudahan ikhtiar kita diberikan jalan, ujar Sandiaga. Diisukan gabung dengan Partai Persatuan Pembangunan P3, Sandiaga Salahuddin Uno kini justru kian mesra dengan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Kemesraan ditunjukkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf itu ketika menghadiri Malang Education Summit di Taman Krida Budaya Kota Malang, Jawa Timur pada Sabtu 15 April. Pada kesempatan tersebut, Sandiaga Uno menjadi pembicara dalam program Malang Cerdas yang diusung Ketua Bidang Kepemudaan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera DPP PKS Dr. Gamal Albin Said. Kolaborasi yang terjalin dengan kader muda PKS itu pun menuai beragam asumsi. Pasalnya, Sandiaga Uno yang diisukan akan melangkah bersama dengan P3 dalam pemilu 2024 justru kian mesra dengan PKS. Menjawab hal tersebut, Sandiaga Uno mengaku selalu mesra dengan PKS. Saya selalu mesra dengan PKS, saya merasa dekat dan kadernya, bersahabat, dan insya Allah pada bulan suci Ramadan yang mendekati akhir ini kita akan mendapatkan keberkahan dengan silaturahim seperti ini. Allah memberikan ridho, ujar Sandiaga dalam keterangannya Minggu 16 April 2023. Selain itu, lanjutnya, Gamal merupakan mantan juru bicaranya ketika berkontestasi dalam Pilpres 2019. Oleh karena itu, Sandi mengaku sangat mendukung program Malang Cerdas yang diusung Gamal. Saya melihat beliau memanfaatkan generasi milenial dan generasi Z untuk mencapai Indonesia emas. Malang Cerdas ini adalah bahan bakar untuk menuju Indonesia emas, ungkap Sandiaga Uno. Terlepas dari isu yang berkembang, Sandiaga Uno mengaku tengah berkontemplasi untuk menentukan langkah politiknya ke depan. Ia menyebut Ramadan menjadi momen untuk mempersiapkan diri menyambut pemilu 2024. Setelah Lebaran akan ada keputusan yang cukup berat yang akan saya harus sholat istihoroh, wiridan dan bertafakur, karena tentunya langkah ke depan harus dipersiapkan. Pemilu tinggal 304 hari lagi, jadi mudah-mudahan ikhtiar kita diberikan jalan, ujar Sandiaga. Setelah Lebaran akan ada keputusan yang cukup berat yang akan saya harus sholat istihoroh, wiridan dan bertafakur, karena tentunya langkah ke depan harus dipersiapkan. Pemilu tinggal 304 hari lagi, jadi mudah-mudahan ikhtiar kita diberikan jalan, ujar Sandiaga.